Dia sungguh dapat melakukannya. Di dalam bangsal, anak itu masih diinfus. Maudi berdiri di samping kasur dengan ekspresi rumit. Di hadapannya, Yuki yang mengenakan kacamata hitam masih tetap dengan tampangnya yang arogan, mendengus dan berkata sambil menatap Damar, 5 menit. 5 menit untuk mengabarkan kamu menerima panggilan dari bagian personalia perusahaan. Damar, kamu pikir kamu itu siapa? Seorang asisten presiden saja, kamu menganggap dirimu orang penting. Damar mengelus hidungnya dan tidak memedulikan Yuki. Wajah Maudi penuh dengan ekspresi kebingungan. Sejujurnya, dia juga tidak percaya bahwa Damar memiliki kemampuan untuk itu, dan dia khawatir jika Damar akan kehilangan pekerjaan karena dirinya. Tapi melihat ekspresi tenang di wajah Damar, ada sedikit kecurigaan di dalam hatinya. Damar menuntunnya dan berkata, kamu duduk saja. Tidak apa-apa. Di samping, Yuki sedikit mengangkat alisnya saat melihat wajah tenang Damar. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata di dalam hati, pasti karena alasan psikologis. Dia tidak mungkin punya kemampuan sebesar itu. Lagi pula, bahkan jika dia punya kemampuan sebesar itu, aku hanya akan kehilangan satu endorsement dan satu film saja, dan dampaknya juga tidak begitu besar bagiku. Setelah berkata demikian di dalam hati, dirinya telah lebih tenang. Seiring berjalannya waktu, suasana di bangsal menjadi sedikit aneh. Saat ini, waktu 5 menit menjadi sangat pelan dan lama. Setelah melewatinya dengan tidak mudah, tepat pada saat itu, ponsel Yuki tiba-tiba berdering. Yuki melihat tampilan ponselnya yang menunjukkan tulisan Navis Group, Pak Andre, dan ponsel Damar justru tidak berbunyi sama sekali. Senyum merekah di wajah Yuki. Dia menatap Damar dan berkata, 5 menit sudah berlalu. Sekarang sepertinya kamu akan dipecat. Benar, menurutnya, Pak Andre meneleponnya adalah untuk memberikan kabar baik. Dia mengangkat panggilan itu kemudian berkata sambil tersenyum, halo, Pak Andre. Di telepon, Pak Andre menghela napas dan berkata, Yuki, maaf sekali. Aku menghubungimu untuk mengabarkan bahwa barusan Pak Binar sendiri yang memberikan perintah, dia menyuruh untuk membatalkan kerjasama denganmu, termasuk endorsement dan film. Navis Group berencana untuk tidak menggunakanmu lagi. Apa? Ekspresi Yuki langsung berubah sambil berteriak. Endorsement itu memang hal kecil. Faktanya, dia melakukan endorsement untuk produk Navis Group bisa dianggap hanya tambahan. Karena yang paling menguntungkan baginya adalah film dari Navis Group ini, dengan perusahaan produksi dan direktur yang besar dan terkenal. Dia juga sudah melihat naskahnya, dan sepertinya saat rilis akan menjadi film yang sangat laris. Pak Andre, Yuki sedikit panik dan dia segera berkata, apa mungkin terjadi kesalahan? Kenapa bisa benar-benar tidak menggunakanku lagi? Pengaruhku ada dalam hal ini, dan kerja sama kita adalah situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Aku juga tidak bisa apa-apa karena Pak Binar sendiri yang memberi perintah. Pak Andre berkata dengan tidak berdaya. Aku masih ada urusan, jadi sampai nanti. Pak, Yuki masih ingin berbicara, tapi Pak Andre sudah memutuskan panggilan dan terdengar suara tut-tut dari ponselnya. Ini, di samping, Samuel langsung bergegas untuk bertanya, apa yang terjadi? Navis Group benar-benar membatalkan endorsement dan filmku, gumam Yuki. Jelas saja dia sedikit terkejut. Demi film ini, dia dengan khusus mengosongkan jadwalnya. Tapi karena sekarang filmnya sudah dibatalkan, kerugian ini tidaklah sedikit baginya. Mendengar perkataan ini, Maudi juga tercengang, dan hampir semua orang memandang ke arah Damar. Damar berdiri di sana dengan tenang dan mengusap hidungnya, lalu mengangkat bahu. Sekarang kamu sudah boleh keluar. Damar, wajah Samuel terlihat penuh amarah. Kamu harus membayar ganti rugi. Rasa jengkel Yuki telah menjadi amarah, dan dia menatap Maudi sambil berkata, 2 miliar. Kamu harus memberikannya padaku sekarang juga dan tidak boleh kurang sepeser pun. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Proses dan asuransi yang harus diurus lakukan saja sebagaimana mestinya. Dan kompensasi yang harus diberikan padamu, akan dibayarkan tidak kurang sepeser pun. Di sini adalah rumah sakit, apa kamu begitu ingin membuat keributan di sini? Kata Damar, kemudian mengambil ponsel dan berkata, kamu buat keributan juga bagus, biar aku rekam kepolosanmu yang hanya pura-pura itu, kemudian ku sebarkan di internet, supaya para penggemarmu yang tercinta bisa melihat sebenarnya wanita jahat seperti apa kamu. Melihat Damar yang mengambil ponsel, ekspresinya langsung berubah. Samuel berkata dengan sangat marah, kamu berani. Kak Samuel, sudahlah, kata Yuki. Damar, kamu sungguh hebat. Tapi bukankah kamu hanya tergantung pada dirimu yang sudah dibantu Binar? Lebih baik kamu mengharapkan Binar akan membantumu seumur hidupmu.
Jika tidak, aku pasti akan membuatmu hancur. Kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, dia menatap mata Damar dengan penuh kebencian, kemudian berbalik lalu berteriak pada orang di sampingnya dan berjalan keluar dari bangsal. Saat mereka sudah pergi, barulah Damar melihat ke arah Maudi. Maudi menatap Damar dengan pandangan tidak percaya dan berkata, "Apa kamu? Anak orang kaya?" Damar tertawa, "Apanya yang anak orang kaya atau bukan? Aku hanya punya hubungan yang cukup baik dengan Pak Binar dari Navis Group. Memintanya untuk membatalkan kerjasama dengan seseorang aktor bukanlah hal yang besar, dan Yuki ini bermuka dua. Dia benar-benar membuat orang merasa jijik. Kamu temani saja putrimu dengan baik, untuk kompensasi bisa diurus saja berdasarkan prosedur asuransi dan penyelesaian dari hukum dengan pengacara saja. Terima kasih banyak, sungguh." Maudi menggertakkan giginya dan menatap Damar, kemudian mengeluarkan ponselnya. "Itu, boleh aku minta nomor WhatsAppmu?" Damar tidak menolak. Dia membuka aplikasi WhatsApp dan menemukan bahwa Lisa mengirimkan banyak pesan padanya, dan ada juga beberapa panggilan tidak terjawab. Setelah bertukar nomor dengan Maudi, Damar pamit dan keluar dari rumah sakit. Kemudian dia menelepon Lisa. "Halo, segera." Saat panggilan terhubung, Lisa bertanya, "Kamu sedang apa? Kenapa tidak mengangkat telepon terus? Apa kamu sedang berkencan?" Damar menggaruk kepalanya dan berkata, "Tidak, tadi ada sedikit masalah. Jadi aku tidak membuka WhatsApp." "Ada apa?" "Audrey akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke kota NJ. Jadi malam ini aku dan teman-teman kami akan mengadakan acara perpisahan untuknya. Dia bilang untuk mengundang kamu juga," kata Lisa. Damar mengangguk. "Oke, di mana?" "Di Haidilau Hotpot waktu itu," kata Lisa. "Waktunya pukul 7 malam. Kamu harus datang ya." "Iya." Damar memutuskan panggilan dan tersenyum. Kotak NJ dan LH tidak jauh, hanya butuh beberapa jam perjalanan dengan kereta atau 1 jam naik pesawat saja. Anak ini sudah seperti mau berpisah seumur hidup saja. Dia langsung naik taksi ke daerah di dekat Haidilau Hotpot dan mencari warnet yang ada di sekitar sana. Setelah bermain beberapa permainan, dia melihat sudah hampir waktunya janjian. Dia baru pelan-pelan berjalan ke arah Haidilau Hotpot. Baru saja berjalan masuk pintu, Damar langsung melihat Lisa dan teman-temannya yang duduk tidak jauh dari sana. Ada sekitar 9 orang yang duduk di meja itu. Selain Lisa dan Audrey, kebanyakan adalah wanita, dan mereka semua cantik-cantik. "Wah, mereka benar-benar anak seni," kata Damar dalam hati. Selain para wanita itu, hanya ada satu orang pria. Dia mengenakan setelan putih, dan terlihat cukup tampan. Tipikal idola muda yang tampan. Pria tampan dan wanita cantik di meja ini secara alami menarik perhatian banyak orang. Dari waktu ke waktu, tidak sedikit orang yang menghampiri mereka untuk berfoto bersama pria itu. Damar juga merasa wajahnya tidak asing. Mungkin dia melihat pria itu di sebuah aplikasi, karena sepertinya dia sama dengan Tandi yang merupakan selebgram, sejenis selebriti dalam internet. Damar mengambil inisiatif untuk menghampiri. Saat Audrey melihat Damar, dia langsung tersenyum. "Kamu benar-benar orang sibuk, datangnya benar-benar tepat waktu. Aku sudah tiba dari tadi, tapi aku main dulu sebentar di warnet sebelah." Damar mengelus hidungnya. Beberapa orang menatap Damar dengan mata penasaran. Lisa pun memperkenalkan Damar sebentar, dan juga memperkenalkan yang lainnya pada Damar. Tapi Damar tidak terlalu memedulikan, karena sepertinya ke depannya pun dia tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Karena dia tidak begitu kenal dengan kebanyakan orang, Damar tidak banyak bicara, jadi dia hanya makan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Masa sebagai pelajar telah lama berlalu bagi Damar, jadi dia tidak bisa masuk dalam pembicaraan mereka. Melihat Damar tidak banyak bicara, Audrey dan Lisa mengajaknya untuk berbicara beberapa kali dari waktu ke waktu agar dia tidak merasa terasingkan. Karena duduk bersebelahan, terkadang mereka terlihat sedikit intim saat mengobrol dan membuat pria yang duduk di hadapan Damar mengerutkan keningnya dan menatap dengan tatapan dingin. Kemudian dia membuka sebotol bir. "Kamu datang paling terakhir. Aku rasa kamu harus menghukum dirimu dengan minum 3 botol." Ekspresi Damar berubah dan menatap ke arahnya. Bersambung.